Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Utang lunas. Itu yang penting tuh. Terlagi cicilan jatuh tempo nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini tema kita menarik tentang Muharram, hijrah dan hijriyah. Satu poin yang kita perlu catat, kita harus bedakan antara hijrah dan hijriyah. Hijrah itu momen ketika Nabi bermigrasi pindah dari Mekah ke Madinah. Lalu kalau hijriyah itu adalah peristiwa pengarsipan tanggal pada masa Umar bin Khattab. Ketika itu Umar mengangkat gubernur di Basrah Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa melakukan korespondensi kepada Umar, berkirim surat, tetapi di surat itu nggak punya tanggal, tidak punya hari, tidak punya tanggal, yang ada hanya nama bulan saja. Ini bulan Rabiul Awal, tapi Rabiul Awal tahun kapan? Nggak jelas. Jadi akhirnya muncul masukan bagaimana Islam harus punya kalender untuk ditertibkan. Jadi sebenarnya itu. Tapi kenapa di bulan Muharram kita peringati peristiwa ini? Sebenarnya Nabi hijrah bukan di bulan Muharram. Para mu'arrikh, para ahli sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi hijrah di bulan Safar. Salah satunya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang kedua pendapat dari Said Ramadan Al-Buti Al-Maghfurillah. Dalam fikih sirahnya beliau bilang di bulan Rabiul Awal. Apapun bulannya yang jelas Nabi hijrah, ya kan? Lalu kemudian di zaman Umar muncul banyak pendapat bagaimana kemudian kita jadikan peristiwa wafatnya Nabi sebagai momen tahun 1 dalam Islam. Oh jangan, kalau gitu pendapat yang kedua muncul waktu Nabi peristiwa bi'tsah, diutus, dilantik jadi Rasul. Oh jangan juga, kalau gitu waktu Nabi lahir, enggak juga. Muncul satu pendapat yang kemudian disepakati oleh para sahabat ketika itu, saat dimana yang jadi presiden adalah Umar bin Khattab. Pendapat itu mengatakan kita jadikan aja momen peristiwa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Al-hijrah tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah itu adalah di mana jelas antara yang benar, yang salah, yang hak, yang batil. Disitulah saat dimana umat Islam merdeka menjalankan keyakinan keberagamaannya. Itu saja kita jadikan spirit tahun 1 dalam Islam. Karena itulah kita menjadikan hijrah sebagai momen penanggalan hijriyah, dan tepat di bulan Muharram, karena Muharram adalah bulan pertama dalam penanggalan kalender hijriyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham kan nih? Insya Allah. Urgensinya apa? Wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah menyebut ada 3 kelompok orang yang mendapatkan al-fawz al-azim, orang yang dapat kemenangan yang besar. Siapa aja mereka? 1 orang muhajirin, yang kedua orang ansar. Sekarang saya tanya, kita ini orang muhajirin atau bukan? Bukan. Orang ansar? Ada nggak peluang kita untuk dapat seperti pujian Allah kepada muhajirin dan ansar? Ayat tadi mengatakan, walladzina taba'uuhum bi ihsan. Meskipun orang Harapan Jaya terpaut jauh tahun hidupnya dengan muhajirin dan ansar, tapi kalau orang Harapan Jaya, pemirsa TV One, bisa mencontoh karakter orang muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka nilai kita sama dengan orang muhajirin dan ansar. Allah meridai kita. Tapi kan masalahnya mencontoh orang muhajirin dan ansar itu sulit, betul nggak? Ayo hijrah dari yang buruk ke yang baik. Ini kita perlu catat juga nih.
Yang jadi tokoh sentralnya dalam peristiwa hijrah ini bukan cuma orang muhajirin, Bu. Orang Ansor juga harus kita contoh. Orang muhajirin hijrah, itu betul, itu bagus itu. Pilihannya ada 3. Mau mencontoh orang muhajirin, mencontoh orang Ansor, atau mencontoh orang musyrikin Mekah jahiliyah. Mau yang mana? Orang muhajirin karakternya. Nah, ini diambil dari 3 huruf, ya. Huruf ha, jim, ro. Kata dasarnya tuh, salah satu maknanya meninggalkan. Yang kedua makna hijrah itu sesuatu yang panas. Hajjaron nahar. Orang Arab mengatakan hajjaron nahar. Artinya hari yang panas. Kalau mau hijrah, 1, kita harus siap meninggalkan zona nyaman ke zona yang tidak nyaman. Yang kedua, harus siap panas, susah. Harus siap mengalami sesuatu yang kita nggak suka. Jadi karakter orang muhajirin itu adalah mencintai sesuatu yang Allah cinta meskipun dia nggak cinta dengan sesuatu itu awalnya. Sebaliknya orang muhajirin itu adalah membenci sesuatu yang Allah juga benci meskipun dia suka dengan sesuatu itu. Halo, assalamualaikum. Sholat subuh, sholat asar, maghrib, taklim, ngaji, lekaran, taklim, enak nggak? Beneran, jangan munafik ah. Bangun sholat subuh, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum, enak nggak tuh? Sholat lebih cakep daripada tidur, bener nggak tuh? Kira-kira tuh? Maunya nafsu mah nggak begitu. An-naum khairum minas sholah, kagak. Tidur yang lebih enak daripada sholat, ya kan? Tapi kita pengen contoh orang muhajirin. Ini zona nggak nyaman, tapi saya pengen. Saya harus suka karena Allah juga suka. Dengan sholat subuh, dengan taklim, dengan ngaji. Masya Allah. Halo, assalamualaikum. Yang kedua, tokoh protagonisnya orang Ansor. Orang Ansor itu karakternya kata Al-Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka senang melihat ada orang berbuat baik. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka nggak dengki sama orang kalau dapat nikmat, mereka nggak dengki. Itu karakternya mereka. Yang ketiga al-ithar, mereka mendahulukan kepentingan orang. Jadi bapak-bapak ini yang muda-muda kalau naik bus Metro Mini ada yang tua didahuluin orang, itu orang Ansor tuh karakternya. Ada orang nanya, pengajian Masjid Jami Harapan Jaya di mana ya Pak ya? Oh, lurus belok kanan, terus belok kiri. Ntar ada simpang kanan lagi, lurus lagi, mentok di situ tuh. Dia tunjuk tuh. Itu orang Ansor. Menolong orang berbuat baik. Ada orang ditanya, masjid di mana di sini? Au jawabannya. Padahal bertahun-tahun dia hidup di situ, kelihatan nggak pernah ke Masjid Jami. Halo, assalamualaikum. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Dalam sebuah riwayat, meskipun diragukan validitasnya, tetapi kata-kata riwayat ini, orang yang menunjukkan jalan keburukan meskipun cuma sepatah kata, dia dinilai berkolusi dengan orang yang berbuat jahat. Jual cimeng di mana sini Bu? Jual sabu di mana? Ibu ngomong, tuh Pak, tuh ibu ngomong, saya ngelakuin, ibu sama artinya nelan sabu. Udah di stop, udah cukup dah ya. Jadi begitu. Habis ini kita contoh karakter muhajirin, kita contoh orang Ansor, upload di media sosial. Ada flyer-flyer ngaji, upload, itu orang Ansor tuh. Ini kadang-kadang pribadi aib kita upload, kalau ada taklim kita upload, malu, sok suci katanya. Jangan kebalik. Kiai Syarif nih Masya Allah TikToknya luar biasa nih. Live terus, kalah muda saya. Karena beliau ngikutin orang Ansor. Di-upload kebaikan, nolong orang. Ternyata banyak yang mau ngaji lewat media sosial. Masya Allah. Hakadha. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian.